Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Adi Setiawan dengan NIM 1203 210011. Di sini saya akan mendemokan dan menjelaskan tugas UTS dari mata kuliah pemrograman berbasis kerangka kerja. Di sini saya akan menjelaskan dari folder front end dulu. Yang pertama ada add user. Di file ini ada useState digunakan untuk mendeklarasikan state dalam fungsional komponen. Lalu ada Axios digunakan untuk melakukan HTTP request ke server. Selanjutnya ada use navigation hook digunakan untuk navigasi antar halaman dalam aplikasi. Lalu fungsi dari file adduser.js ini digunakan untuk membuat halaman penambahan data pengguna dengan formulir, dan setelah data dikirimkan, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama. Selanjutnya masuk ke edit user.js. Untuk secara keseluruhan, file edit user.js ini digunakan untuk mengedit data pengguna dengan React, mengambil data dari server menggunakan Axios, dan menggunakan React Router untuk navigasi antar halaman. Formulir ini memberikan pengguna kemampuan untuk memperbarui informasi pengguna seperti judul, tanggal, gambar, dan konten. Selanjutnya masuk ke userlist.js, yaitu ada state management menggunakan useState untuk menyimpan daftar pengguna dalam state. Selanjutnya menggunakan Axios untuk membuat permintaan GET ke endpoint untuk mendapatkan data dari pengguna. Selanjutnya ada delete user, adalah fungsi untuk menghapus pengguna berdasarkan ID menggunakan metode HTTP delete ke endpoint tertentu. Selanjutnya ada render image, merupakan fungsi bantuan untuk merender gambar pengguna dengan memeriksa apakah URL gambar tersedia. Dan secara keseluruhan, file userlist.js ini merupakan komponen memanfaatkan React, Hook, dan Axios untuk mengelola dan menampilkan data pengguna dalam tabel. Selanjutnya masuk ke app.js. Di sini kita mendeklarasikan dependensi yang dibutuhkan dari pustaka React Router dan mengimpor komponen-komponen yang digunakan. Jadi secara keseluruhan, source code ini memberikan dasar untuk menangani navigasi di aplikasi React yang terdiri dari 3 halaman, yaitu user list, add user, edit user. Selanjutnya masuk ke index.js. Kita mengimpor pustaka React yang diperlukan untuk komponen React, lalu mengimpor React DOM yang digunakan untuk rendering elemen ke React dalam DOM. Selanjutnya ada React DOM render, memulai proses rendering React di dalam elemen dengan ID root pada halaman HTML. Dan secara keseluruhan, file index.js ini menghubungkan komponen React dari file app.js menggunakan Bulma untuk styling dan merendernya ke dalam elemen-elemen dengan ID root di dalam HTML. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian backend-nya. Ada database.js. Di sini kita mengimpor modul Sequelize dari library Sequelize yang digunakan untuk berinteraksi dengan berbagai jenis database relasional.
Parameter pertama adalah nama database, parameter kedua adalah nama pengguna database, parameter ketiga adalah kata sandi database, dan parameter keempat adalah objek konfigurasi tambahan yang berisi host database. Untuk secara keseluruhan, database.js ini digunakan untuk membuat koneksi ke database MySQL dengan bantuan SQLite. Selanjutnya ada user controller.js. Kita mengambil semua pengguna dari database menggunakan model user, mengirimkan respon JSON berisi data pengguna, lalu ada get user by ID, mengambil satu pengguna berdasarkan ID yang diberikan dalam parameter penggunaan. Lalu ada create user, membuat pengguna baru berdasarkan data yang diterima dalam permintaan. Lalu ada update user, memperbarui data pengguna berdasarkan ID yang diberikan dalam parameter permintaan. Selanjutnya ada delete user, menghapus pengguna berdasarkan ID yang diberikan dalam parameter permintaan. Selanjutnya masuk ke user module.js, ada const data type SQLite, yaitu mengekstrak objek data tipe dari modul SQLite untuk mempermudah penggunaan tipe data dalam definisi model. Selanjutnya ada const user, membuat model user yang mempresentasikan tabel user di database. Selanjutnya ada phrase table name true, mengatur bahwa nama tabel dalam database harus sesuai dengan nama model. Selanjutnya kita masuk ke user route.js. Di sini kita membuat objek router dari Express untuk menangani rute-rute endpoint. Jadi secara keseluruhan user route.js ini menggunakan routing aplikasi dapat menanggapi permintaan HTTP pada endpoint-endpoint tertentu dan menjalankan operasi CRUD terhadap entitas pengguna. Dan yang terakhir ada file index.js, yaitu membuat instansi aplikasi Express, lalu memulai server pada port 5000 dan mencatat pesan ke konsol saat server berjalan. Secara singkat, file index.js ini adalah server Express sederhana untuk CORS dan penguraian JSON serta menyertakan rute custom untuk menangani endpoint terkait pengguna. Selanjutnya, saya akan mendemokan. Kita ketik nodemon npm start di bagian backend, lalu ke front end kita ketik npm start. Nah, di sini kita add artikel, di titelnya kita buat, lalu tanggal, foto kita menggunakan foto ini. Kita selin linknya, lalu konten kita isi, lalu kita save data. Nah, di sini kita sudah tambahkan data, kita cek di localhost, kita refresh. Nah, data tersebut sudah masuk. Lalu kita masuk ke dalam Postman. Sekarang kita ingin menghapus file database-nya, yaitu kita masuk ke delete, lalu ketikkan http localhost 5000 user delete, lalu kita send data delete. Kita cek ke database localhost, masih ada, kita refresh. Nah, sudah tidak ada. Sekian penjelasan serta demo program dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.